Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi bapak yang berbahagia, wabarakatuh. Bapak yang pada sore hari berbahagia, ini di room kami ini video conference yang sesi kedua, konferensi yang yang mana akan menghadirkan akan hadirkan presenter yaitu Pak Bagus Krisnawan dari SD Negeri 1 Ciputat, dan yang akan bertindak sebagai moderator itu Ibu Hartini MPD. harus ini MPD. Si bunda ini berasal dari SMP Negeri 1 Kadu Gede yang akan menjadi moderator sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan ditampilkan di presentasi sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu moderator untuk melanjutkan acara ini. Bangga, Bunda. Terima kasih Pak Diana host. Untuk season kedua, presenternya adalah Pak Bagus. Ini beliau adalah dari SD Ciputat, akan memaparkan tentang olahraga cat, manfaat, aturan dan cara bermain. Banget nih, Bapak Ibu penggemar catur, Pak Bagus mau sharing-sharing. Baik Bapak Ibu hebat, kita simak paparan dari Bapak. Kepada Pak Bagus dipersilahkan. Pak Bagus. Baik, iya, terima kasih kepada Bunda Kartini telah memberikan kesempatannya. Pertama, mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih baik kepada tim Bapak sebagai host, Bapak Mujiana serta Ibu Kartini menjadi moderator. Lupa lagi kepada Pak Bagus, videonya di off aja biar tidak terlalu berat, Pak. Halo Pak Bagus. Silahkan dilanjut, Pak. Halo? Pak Bagus, bisa dengar suara saya? Bilang kayaknya Pak Nana. Gambarnya mah ada. Halo Pak Bagus. ada. Halo Pak Bagus. Pak Bagus, Bagus. suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ke Bunda ada nggak? Udah ada nggak? Gak ada Pak Bagusnya. Ah, Gak kedengaran. Pak Bagus, Bagus. pakai headset nggak? Pakai headset nggak? Pak Bagus, suaranya nggak muncul. Bagus, suaranya nggak muncul. Iya. Iya. Gimana? Kalau mau mah videonya di off aja dulu. Videonya di off aja Matikan dulu. video. Ya. Belum ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum. Ada Pak? Belum. Nggak muncul. Konektornya kayaknya tuh. Konektornya kayaknya teh. baru screen-nya aja. Cabut pakai headset nggak?
Langsung nggak muncul ya. Di HP-nya dinyalakan aja biar suaranya dari HP atau sound dari HP, tampilan dari laptop. Ya sok langsung Pak, diaktifin di HP-nya. Ya mohon sabar dulu sebentar ya Bapak-bapak Ibu. Mohon sabar karena namanya juga bermain sinyal. Gitu ya Pak Wan. Ada aja trouble ya. Bisa jadi kadang sok aja gitu. Kumaha milik kan. Ya diganti benerannya. Pernah sesa orangnya. Halo Pak Bagus. Halo. Cek sound Pak Bagus ada? Ada muncul tuh. Muncul dari ini dari HP. Halo Pak Bagus. Nah, HP berarti nyala. Ya udah nyala. Sok dilanjut Pak Bagus. Kita Suara dari HP untuk share-nya dari laptop berarti dua Pak Bagus ya. Nah, gitu aja. Ya siap ya dalam Oke, lanjut. 3 dimulai ya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru hebat, pada tim kami Pak Nana Mudiana sebagai presenter, tentunya ada Pak moderator Bunda Hartini. Tak lupa lagi rekan-rekan yang sudah menyempatkan di room kami ya, room isi 10 C Jabar ya, beserta tim pembimbing kami Bapak Wawan Esa ya, yang berkenan untuk terus memantau beserta kami sebagai tim yang akan mempresentasikan tentang catur ya. Baiklah. Kita mulai dari olahraga catur, apa manfaat, aturan, dan cara bermainnya ya. Di sini kita mulai dari apa itu catur. Sebentar Pak Bagus, diklik dulu dari mulai ya? From beginning-nya tuh. Di bawah tulisan from beginning. Nah itu biar gede layarnya. Ya, mangga. Ya. Terima kasih. Jadi apa itu catur? Catur kalau dalam bahasa Inggris istilahnya chess ya. CHISS adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak yang terdiri dari 64 kotak yang disusun dalam petak 8 kali 8 ya. Jadi ke samping 8, ke atas 8 ya, berbentuk persegi ya. Dalam kelompok warna putih dan hitam ya. Jadi untuk hitam, untuk putih 16 buah bidak dan hitam 16 32 ya. Untuk federasi yang membawahi catur secara internasional itu adalah FIDE ya, organisasi yang mewadahi sebagai federasi catur internasional baik nasional, jadi di bawah naungan FIDE. Ini berdiri di Prancis ya, FIDE di Prancis, terus berdirinya itu pada tanggal 24 Juli 1924. Sebagai catur
ada slogan atau moto ya, menjadi simbol adalah gens una sumus, yang atau artinya kami adalah satu. Satu di sini adalah maksudnya satu keluarga ya. Lanjut ke berikut, ini manfaat yang akan diperoleh dengan bermain catur. Ini hasil dari mengutip dari Parenting Indonesia (ID), manfaat catur. Satu diantaranya nilai akademik menjadi lebih tinggi. Maksudnya hasil penelitian secara psikologis ya di New York, saya baca-baca sedikit, bahwa catur itu membuat anak jadi pintar ya. Di sini ada federasinya untuk catur Amerika itu menjelaskan bahwa penelitian yang menemukan bahwa catur meningkatkan mobilitas anak sehingga mereka mampu memecahkan masalah pada soal matematika. Jadi nilai akademik di sini dijadikan sampel pada mata pelajaran matematika. Yang kedua adalah berpikir kritis dan kreatif. Tentunya dengan berlatih catur, para atlet atau yang mulai belajar catur mulai dilatih kemampuan berpikirnya dalam menyusun strategi ya, memecahkan masalah, kritis ya, sifat kemampuan daya ruang untuk memecahkan masalah itu semakin tumbuh. Yang ketiga, berlatih mengendalikan diri. Di sini maksudnya adalah catur itu dalam pertandingan itu memiliki emosional. Ketika bertanding itu diatur ya. Ada kalanya ketika diserang bagaimana, ketika bertahan bagaimana ya. Itu otomatis mempengaruhi psikologis dari pecatur tersebut. Yang keempat, belajar menyusun strategi bertahan, melumpuhkan lawan, dan tahu kapan saat harus menyerang ya. Yang kelima, meningkatkan IQ. Ini hasil studi ilmiah di Venezuela bahwa dengan belajar catur itu signifikan setelah mereka mendapatkan instruksi bermain catur selama 4 bulan. Demikian tentang parenting Indonesia ID catur. Selanjutnya tentang aturan dan cara bermain. Di sini bisa kita lihat dari bawah A, B, C, D, E sampai H. Ini 8 ya. Di awal jelaskan samping 8 ya. Untuk A yang hitam ini berkaitan dengan notasi catur. Notasi catur itu biasanya letak untuk menentukan tata letak bidak atau buah catur yang menempati posisi tersebut. A di sini ada 1, berarti otomatis jika ada buah catur di sini A1, geser sini B1, geser sini B8. Itu tentang catur berhubungan dengan notasi catur. A1, G1, ini G2 ya. Kalau nah, buah-buah catur dalam papan catur itu king, 2 queen, 2 rock, 2 bishop, ini raja, ini queen, ini rock atau ratu ya, ini bishop atau gajah. Nah, gajah di sini naib atau kuda ya. Di sini pan, yang terakhir pan atap,
pion ya, ini pion. Buah benteng, roh, buah kuda, menteri, menteri ratu, 8 buah pion. 8 pion hitam. Selanjutnya pemain putih lakukan gerakan diikuti pemain hitam. Jadi untuk aturan di sini dimulai dari putih melangkah, bisa pion atau kuda ya, kuda nanti geser kemana L, di sini letak kuda bergerak, ini bisa 2 langkah asal dari posisi ini. Nah, selanjutnya setelah melangkah tidak boleh 2 langkah, 1 langkah. Nanti kita lanjut. Kita putih berarti hitam. Nah, di sini adalah benteng atau rok ya, dapat bergerak ke kotak kosong ke horizontal ya, horizontal vertikal ke samping, samping kiri, samping kanan, atau bila dilihat dari monitor, dari laptop ke atas ke bawah ya. Itu adalah pergerakan benteng ya, menempati posisi yang kosong. Selanjutnya kuda. Kuda atau knight hanya bisa bergerak ke kotak kosong atau menangkap. Bidak lawan dalam satu pola gerakan yang unik, membentuk pola L. Nah, ini adalah titik awal membentuk L, jadi bergerak ke sini. Ini bergerak, ini titik awal bentuk L, berarti akhirnya berujung di sini. Sini titik awal sini, jadi berbentuk L. Sini L. Titik awal ini bergerak jauh. Selanjutnya adalah ratu atau queen. Kalau di kita sebut istilahnya adalah menteri biasanya ya, menteri ya, ratu atau queen, bolehlah ratu. Ini bergerak paling leluasa ya, bisa jauh sekali lompatannya, langkahnya diagonal, vertikal, horizontal, bisa ya ini. Yang tidak bisa hanya adalah gerakan di sini adalah kuda ya. Selanjutnya pion. Raja dulu ya. Di sini raja. Raja hijau ini menandakan arah gerak raja ke samping, depan, ke depan, ke atas, ke depan, samping kiri, kiri, kanan, samping kanan bawah, ke bawah, samping kiri, bawah. Ini adalah pergerakan raja. Tentunya semuanya menempati tempat yang kosong atau boleh makan jika ada buah catur lawan ya. Ini adalah pion, pergerakan pion. Pion langkah hijau adalah langkah pilihan 1 atau 2. Ini karena di awal barisan pada catur, maka lompat 2 langkah bisa, 1 langkah bisa. Ini tanda merah ini hanya untuk menandakan makan ya, ke samping kiri, ke samping kanan itu untuk menandakan makan. Selanjutnya bishop atau gajah ya. Kita lebih kenal dengan istilah gajah ya. Bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan di kotak manapun hanya secara diagonal dalam satu gerakan. Jadi ini adalah pergerakannya, warna hijau, diagonal. Nah, ini jika di sini ada pion, boleh pion putih, boleh dimakan. Tidak boleh loncat jika ada pion di sini putih, pion putih di sini tidak boleh loncat ke sini ya. Jadi bolehnya makan. Lanjut ke silah dalam catur adalah casting atau rokade. Nah, rokade itu blokir ya. Ini di sini ada blokir pendek ke kanan. Dari monitor ke kanan adalah rokir pendek,
ke kiri ada rokir panjang ya, di mana warna hijau untuk menempati raja dan warna kuning untuk menempati warna bentengnya, atau istilah kita benteng sajalah supaya mudah. Ini benteng, ini raja. Ini dalam aturan jika memegang raja, jika raja dipegang dahulu geser ke sini ke warna hijau, maka kan secara otomatis benteng harus mengikuti dan ke warna kuning rokade atau casting ya. Jika yang dipegang dahulu dipindahkannya dari warna kuning, maka tidak raja tidak boleh berpindah ke sini. Jadi ini kalau dipegangnya dulu benteng, tidak boleh, ini aturan raja bergeser ke warna hijau. Jadi dalam casting itu aturannya yang harus dipegang adalah, pertama adalah raja digeser ke samping kiri atau samping kanan, rokade panjang atau rokade pendek. Nah ini adalah promosi adalah pergantian atau setelah di petak 7 ke petak 8 ini bisa menjadi perwira atau menteri yang lainnya, bisa kuda, benteng, ya. Jadi di sini tidak bisa menjadi raja kembali selain jadi perwira yang lain ya. Ada checkmate ya. Ini cek ketika diancam, dan ini raja harus dipindah. Ini checkmate, tidak putih tidak bisa bergerak, dan ini dinyatakan hitam menang. Nah, ini adalah contoh pengaplikasian dalam bermain catur. Kita coba putar. Udah pion, kuda geser, mengancam, mundur. Silahkan dari video ini barangkali ada nanti pertanyaan, diamati dengan seksama ya. Ini tadi rokade ya, rokade pendek ini ke kanan. Nah ini adalah checkmate ya, ketika raja tidak bisa bergerak kembali. Nah itu dinyatakan check, ada mate. Jadi check dari hitam, mate itu tidak, raja tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Selanjutnya ini tentang checkmate. Yang satu lagi tentang, ini adalah tentang seri atau draw atau pet ya. Kita lihat beberapa langkah. Ini kuda boleh langkah dahulu, terlebih dahulu boleh ya. Putih jalan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh hitam. Sekak ya, geser, mundur, cari perlindungan ke belakang. Sini
susun strategi untuk bagaimana caranya menang dan bertahan. Skat cek ditutup, perlindungan mundur, terus bergerak. Nah, ini adalah detik-detik akan promosi, apakah bisa atau tidak. Tahun dimakan. Kita lihat. Sudah jadi promosi. Nah, ini adalah posisi di mana draw ya. Ini raja hitam tidak bisa bergerak. Ya. Ini bagian melangkah hitam, tapi hitam tidak bisa bergerak karena ini pion terhalang oleh raja. Buat moderatornya. Raja hitam terhalang oleh jalur Oh gitu. diagonal dan vertikal horizontal benteng ya. Ini adalah wilayah siap. ancaman benteng. Sehingga ini adalah dikatakan Iya. premis Habis waktu apa? atau Habis draw. kotanya? Oh, habis kotanya. Demikian Ya. saja itu yang bisa saya sampaikan tentang Iya. presentasi ya. Ya Bu, ya siap. Sebelumnya Yo, mangga. mungkin Mohon ya. Iya, Pak Bagus sudah? Ya. Sudah selesai? Insya Allah selesai. Iya. Pemaparannya sudah ya. Ini tadi Bu Hartini ngejapri ke saya, katanya dia undur diri karena Iya. ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Makanya jadi diambil alih sama saya moderatornya begitu, Pak Bagus. Iya, siap. Panana. Borongan banyak pawannya, nggak apa-apa ya. Orang dulu Pak Nana lah. Ayam Amplopnya dua. Amplopnya dua. Berkat netilu. Ya baik Di ibu bonus bapak sekalian, berkatnya. ibu bapak sekalian yang hebat, khususnya para penggemar catur. Ini ada pergantian moderator. Saya akan bacakan dulu di sini. Oh tapi sebelumnya mending saya ini kan dulu buka buat sesi tanya jawab ya. Mangga yang mau bertanya silakan langsung saja nanti ke Pak Bagusnya gitu ya. Baik Pak Sukadi barangkali mau bertanya silakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pak Bagus, ini saya. Mohon. Ya. Ini tertarik dengan permainan ini. Hanya yang ditanyakan 21, apakah itu sudah baku lapangan itu ukurannya 88, nggak bisa diperkecil atau diperbesar jumlahnya. Kadang-kadang sedang enak-enak tuh atau kita bertahan les lupa jadi diserang beta sering bisa lupa ini tekniknya gimana nih untuk menghindari itu. Kadang-kadang kita sepertinya kita sudah ini strategi sudah bagus dengar nggak Pak suara saya Pak? Dengar Pak, dengar. Jelas ya. Nah, iya itu jadi kadang-kadang apa ya silulur gitu bahasa orang namanya kaget kayaknya kok nojo diserang itu pada orang terus bertahan gitu atau mulai menyerang itu gimana, ada trik-triknya tak mana Pak Bagus atau nuhun? Terima kasih Pak Sukadi yang sudah memberikan pertanyaan itu. Langsung saja Pak Bagus tadi kedengarannya intinya gimana caranya ya, enak-enak nyerang Pak Supri ya, gitu ya. Pak Sukadi mangga Pak Bagus dijawab. Nah atur nuhun Pak Sukadi terus join diru nawi untuk jawaban pertama ya tentang apakah baku ukuran 8x8 itu sudah jelas sekali ya. 8x8 coba kita lihat kembali di ini ya. Kalau kan suka ada turnamen ya baik nasional internasional. Di sini contoh di sini
Nah, Jadi host, jadi itu tidak moderator. terlalu jelas ya. Moderator biarkan kuota, Iya. nelpon. Bapak Yang Adi, terakhir saya kali. mau tos jelas. Pada mute. Nah, ini Seperti untuk Pak Jadi Kosongko, moderator Ongko. nasional saja ya. Nasional saja. Itu sudah baku ya 8x8 berbentuk persegi itu nasional internasional itu sudah tidak bisa diubah lagi. Karena sudah jadi aturan baku ya. Terus biasanya untuk internasional nasional turnamen itu yang harus ada itu jam catur ya. Ada waktu 10 menit, biasanya 10 menit, 15 menit ya. Ini untuk dalam turnamen. Jadi sudah baku. Kelengkapan catur ya, hitam putih hitam itu putih melangkah, hitam terus putih melangkah itu sudah aturan baku. Yang kedua, ketika asik berserang, asik menyerang terus kaserang balik Bang intinya Pak gitu ya. Ya itu aduh garing bisa. Ya itu barangkali tips khususnya adalah apa ya? Benar-benar mempertahankan caranya salah satu untuk keamanan ketika diserang adalah tadi di poin rokade tadi. Ketika menyerang itu dipastikan raja kita terlindung dari serangan karena benteng itu biasanya kalau bergeser nah yang ini setelah bergeser ke sini atau rokade ini biasanya umumnya di sini kan pion-pion ini udah komposisi yang sangat kuat kecuali di sini pionnya sudah pecah ke depan terlihat ya Pak? Ya ada ngeliat ya. Digeser-geser ini bentengan di sini. Ini jalur titik pusat ini jalur pertempuran yang riskan sekali yang harus Bapak belajar kuasai. Ini ya di sini ada di titik D4, E4 di sini E5, D4, D5 ini adalah titik-titik pusat ya. Babak tengah itu di sini. Beda kalau sudah babak akhir. Kalau babak akhir kadang-kadang kalau sudah sedikit sih tinggal bergerak-gerak saja. Kecuali babak tengahnya masih ramai untuk persaingan perebutan kekuasaan itu otomatis usahakan jadi beberapa langkah itu biasanya kalau saya perhatikan umumnya master jika melihat pembukaan dimulai dari pembukaan itu di awal-awal sudah melakukan rokade atau rokir untuk penyelamatan raja terhindar dari ancaman-ancaman yang membahayakan. Mungkin itu Mbak, barangkali itu masukannya, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih nih penjelasannya ya. Iya, itu kecolongan terus nih. Ya, makasih Pak Agus. Sering kecolongan ya, Pak. Ya, aduh. Ini yang barang boleh langsung nanya lagi? Boleh Pak, boleh. Boleh. Ini yang nyerang kira-kira di arah kanan kiri yang paling enak atau di tengah tuh yang sering Pak Agus barangkali sering main itu yang. Ya. Itu variatif ya, tergantung dimulai kita misal yang ini kebetulan saya ya ini belajar bagaimana merubah dari videonya dulu dirubah ke GIF terus ditampilkan di ini kan bisa ya di PowerPoint ya. Ditampilkan. Nah ini berusaha ini adalah proses penyelamatannya ketika rokade ini proses penyelamatan di sini. Supaya kita ketika menyerang itu benar-benar asik nyerangnya karena si raja itu sudah ditutup dengan pertahanan yang cukup lah kuat. Ini ada kuda di sini ada benteng cukup. Jadi kan ini sayap sebelah kiri ini adalah sayap raja, sayap menteri, di sini sayap raja ya. Tergantung lihat ininya saja rajanya arahnya kemana, apakah rokade panjang atau rokade pendek. Kalau rokade pendek berarti kita serang ke sayap raja di sini. Ini sudah ada keunggulan ya.
Barangkali itu Pak. Ya, terima kasih. Saya mainnya main kampungan aja gitu. Iya sama ini juga. Ya itu jawaban Senang kalau udah itu teh. Pak Senang Sukadi ya. main itu tuh. Terus. Ya Pak Sukadi Ya. itu jawabannya mudah-mudahan bisa Barangkali Ya, untuk penambahan Ya. ya, barangkali untuk tambahan untuk melatih ya daya berpikir, daya juang melumpuhkan musuh, bisalah sambil belajar di aplikasi itu, ada aplikasi yang lumayan membantu itu, banyak aplikasinya ini Licis itu Licis. Licis itu lumayan membantu ya, Iya, bisa iya. dilatih. Link khusus ya? Ada link khusus di situ? Ini tulisannya saya tulis di ini aja di komentar. Oh iya, boleh, siap. Gambarnya kuda. Sementara itu ya Pak Sukadi jawaban dari Pak Oke, Bagus. siap. Mudah-mudahan Siap. belum puas nanti dilanjut, ada waktu jeda bisa ngobrol-ngobrol ya. Karena ini sambil kita rekam ya Pak. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak Bagus, pertanyaan melalui chatting room ini dari Pak Wawan. Saya bacakan aja ya. Dulu waktu suka main ke pasar malam suka ada catur 3 langkah. Itu rumus yang dipakainya seperti apa? Kan dengan 3 langkah kalau bandar kalah kita dapat bonus, begitu. Itu Pak pertanyaannya. Terus selanjutnya langsung ya 2 pertanyaan dari Pak Muhammad Rahmat. Ini di pembuka suka 2 pion berjalan bersama, apakah masih diperbolehkan? Mangga Pak Bagus itu dijawab. Ya. Pertanyaan pertama tentang membahas itu ada 3 langkah mati ya di pasar malam, terus dapat hadiah. Bagaimana cara solusinya itu barangkali itu adalah kalau saya memahaminya itu bagian dari ending saja ya, ending atau babak akhir dalam catur. Untuk mematikan benar-benar 3 langkah itu tidak boleh meleset, biasanya itu namanya problem ya. Kalau tidak salah problem, terus dapat hadiah, tidak boleh 1 langkah, harus biasanya 3 langkah. Penjual problem itu jika 2 langkah itu tidak dapat ya, 1 langkah tidak dapat, mintanya 3 langkah. Untuk strateginya benar-benar kita memahami apa yang disajikan oleh yang menyajikan problem ya, yang menyajikan problem benar-benar sesuai jawabannya, itu intinya saja. Jadi kita bisa menebak, oh ini baru 1 langkah udah mati, berarti salah, coba lagi yang lain 2 langkah, cari yang 3, oh ini udah tepat, baru kita coba. Itu strateginya saja barangkali itu. Yang kedua tentang untuk aturannya, karena di awal mungkin di awal apa masih diperbolehkan gitu. Tangan kiri kalau tidak salah ya, kalau tidak salah pakai tangan kiri, tekan kanan 2 langkah gitu ya. Ya, saya juga pernah ada ya yang menanyakan apakah boleh atau tidak. Itu secara keseluruhan dalam aturan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, apalagi di turnamen itu pernah saya juga mengikuti yang ngabimbing lah, istilahnya ngabimbing murang kali kayak gitu. Tapi untuk official turnamen tersebut jadi memberikan arahan tidak boleh seperti ini ya, diulang saja 1 langkah atau 2 langkah dalam pertama menjalankan catur tersebut. Intinya mas sudah tidak boleh itu, ya. Di turnamen resmi mah ya Pak Bagus ya. Dalam aturan resmi ya tidak boleh. Ya kita lanjut nih, pertanyaan bagus juga nih yang berikutnya sama dari Pak Muhammad Rahmat. Ini raja di blokir, kalau bahasa Cilemus mah diblokir gitu ya. Boleh ke kanan atau ke kiri atau hanya kanan saja atau kiri saja, karena kadang di tiap daerah itu aturannya suka beda-beda. Begitu Pak. Pertanyaan lanjutannya, mangga Pak. Ya, rokade ya, membahas rokade ini saya tampilkan. Terlihat ya Pak? Blokir Pak.
Iya, ini rokade ya. Iya. Terlihat ya di tampilan. Ada. Nah, ini udah menjadi aturan resmi ya. Aturan resmi ke kanan ke kiri ini boleh selama tidak ada ancaman. Ancaman itu maksudnya seperti apa? Ini di sini ada misal ini di hitam, terlihat ya kursor ini. Hmm. Kursor ini mengarah ke bawah. Ini tidak boleh berarti rokade ke kanan. Bolehnya rokade ke kiri. Ini adalah aturan resmi yang saya ketahui. Ini berarti rokade panjang, raja di sini, ini ke sini. Ini ke kanan tidak boleh karena di sini ada serangan atau zona serang dari benteng, ya, maka tidak boleh ke sini. Mungkin itu saja. Ya, berikutnya. Jadi iya Pak, itu aturan internasional ya Pak ya. Berikutnya ini Ya. pertanyaan bagus juga dari Pak Sofyan Sanjaya. Mau nanya ini, Ya. kalau elo rating itu maksudnya apa ya? Elo rating. Saya kurang ngerti Ya. nih, di catur ada elo rating itu apa. Terus Kalau elo rating, ya, pecatur elo favorit rating ya. pecatur favorit Pak Bagus itu siapa kira-kira? Itu Pak, 2 pertanyaan. Oh, Mangga. saya. Ya, terima kasih Pak Sofyan Sanjaya. Ini saya juga mengikuti tadi sempat apa? Masuk room kalau saja Pak Sofyan barangkali timnya ya aktif sekali sudah menyelesaikan tugas barangkali. Atur nuhun sudah ada join di room kami tentang elo rating. Setahu saya itu elo rating itu berhubungan dengan rating itu apa ya? Tingkatan seseorang atau pecatur ini sudah mulai di turnamen ya. Setahu saya sudah mulai di turnamen nasional, internasional, otomatis pecatur tersebut atau atlet tersebut sudah memiliki elo rating. Mulai dari nasional, misal Mas nasional itu sudah otomatis memiliki elo rating yang cukup tinggi ya, di atas 2000, di bawah 2000 itu setahu saya belum mendapatkan gelar. Ada gelar non master, ada master ya, ya master. Jam terbang gitu ya Pak Bagus ya. Iya, jam terbang disertai dengan kemenangannya kemenangan yang beruntunnya itu dicatat oleh Percasi, itu udah ada rekapnya seperti itu hubungan dengan elo rating. Terus satu lagi Pak, itu tadi satu kata saja, pecatur favorit Pak Bagus Ya. siapa kira-kira? Oh iya, barangkali untuk saat ini masih Garry Kasparov ya, Iya. Pak Nana, Pak Sofyan. Nah ini Ya, ada pertanyaan bagus Garry nih. Kasparov. Ada pertanyaan bagus. Kayaknya langsung tanyakan saja nih, tidak usah saya bacakan. Ibu Ella, apa Ibu Ya. Ella masih ada di sini? Halo? Ya, ada Pak. Tanyakan saja langsung Bu Ella ke Pak Bagus tuh Silakan pertanyaan, Bella. biar tidak saya bacakan. Lalu, Pak Bagus, izin bertanya. Nah, boleh. Iya, silakan. Saya dari SMA Cilimus. Ini nih Pak, bagaimana sih menghilangkan stigma kalau catur itu susah nih di otak saya tuh kalau baru lihat papan catur tuh udah pusing duluan Pak. Rewas Padahal mantan. pengen bisa gitu. Rewas mantan. Ya, gimana ya Pak? Iya, Bu yang manten. Mangga. Makasih Pak Bagus. Ya, Pak Bagus langsung Ya, jawab. terima kasih Ibu Ella ya, untuk menghilangkan stigma catur itu susah. Untuk Ibu mungkin pegang dulu, sering pegang ya, terus pegang, sering pegang. Apanya yang dipegang Pak? Tentunya dengan Nama-nama dulu atau apa dulu Pak? Gerakannya dulu apa nama-nama si kuda-kuda itunya dulu atau apa dulu sih? ya mulai dari pion kan ya, barisan depannya itu pelindungnya kan pion, di bawahnya dilindunginya kan menteri dan raja dan ratu ya. Ibu mungkin harus sering ngumpul sama stigmanya itu susah, itu sering ngumpul sama yang sudah mulai mengenal ya, sudah mengenal sama catur. Atau mungkin secara sederhananya begini saja Bu, Ibu download aplikasi catur itu yang Ya. coba saya kirimkan itu
main saja sendiri otomatis kan itu nanti oh begini langkahnya seperti ini, maunya seperti ini, langkah-langkahnya secara apa ya, secara alamiah mungkin akan timbul dengan sendirinya diarahkan dengan apa ya, dengan program tersebut ya, dengan aplikasi tersebut ya. Ada di sana tandingan bisa di sana sambil belajar ya Bu. Terima kasih Bu. Barangkali. Iya Pak, terima kasih. Ini soalnya kalau ibu-ibu kan taunya ular tangga doang Pak. Ular tangga sama Iya. rodo ya Bu. Nah, eta panahna Sama leres. daku tanon tak baheula mah. Iya. Atur nuhun Pak Bagus, makasih ya. Ya, terima Kami kasih. Pertanyaan bagus ya. Berikutnya nih kayaknya pertanyaan terakhir nih Pak Bagus. Untuk permainan Ya, catur silakan. ini dari Pak Asep nih ya, Pak Asep Ajat Sudrajat. Pak Asep. Itu bertanya permainan catur ini bisa dimulainya untuk anak usia berapa ya yang tepatnya gitu. Mangga dijawab Pak Bagus. Bisa dimulai mungkin untuk berapa tahun ya, 3 tahun atau 4 tahun itu sudah 4 tahun lah TK lah. TK sudah mulai diperkenalkan dengan istilah bahasa Sunda nama sok sinangomeh heula kumaha senengna seperti apa ya, pajel-pajel nanti dengan sendirinya atau dengan bimbingan orang tuanya atau siapa kakaknya atau saudaranya itu bisa menentukan apakah si anak tersebut akan timbul minat bakatnya di catur atau tidak, mungkin itu. Jadi TK sudah mulai bisa diperkenalkan lah untuk pengenalan saja, cara melangkahnya saja. Nanti ke depannya SD mungkin sudah mulai berpikir cara apa lebih lanjutnya lah seperti itu. Barangkali itu. Terima kasih pada Pak Asep tadi ya. Ya, Anak-anak. Pak Asep Ajat ya. Ya rupanya banyak juga ya yang bertanya. Ya Pak Nana. Banyak juga nih yang bertanya yang lain-lain. Tadi untuk usia berapa ya? Oh ya, yang tadi Bu Ella mah sudah bertanya langsung ya. Ya nampaknya itu saya moderator merangkap host. Pak Bagus itu di stop saja dulu apa screen itunya, screen kontennya ya gitu. Silahkan ke Pak Bagus untuk ambil barangkali. kesimpulan dulu Pak Bagus, conclusion dari presenternya. Halo Pak Nana. Ya Pak Bagus, terima kasih. Saya host merangkap sebagai moderator. Silakan Pak Bagus untuk memberikan conclusionnya atau kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Pak Nana. Untuk bidang catur tentunya ini adalah peningkatan kita dalam olahraga ya. Catur mungkin sebagai sebagian orang saja tidak populer ya di lingkungan kita, tapi dengan mau belajar insya Allah ya kita bisa melatih bagaimana apakah mempunyai bakat terpendam atau bagaimana ya. Catur itu menurut saya apa ya, jika sudah mengenal satu sama lain saling mengisi, bisa menjadi keluarga, bisa silaturahmi, ya, bisa kita raih dari catur. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih pada semuanya yang telah hadir. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Bagus yang begitu lugasnya memberikan materi tentang catur sebagai ada otak. Kepada para partisipan juga saya aturkan terima kasih telah hadir di room kami ini, di kelompok hebat ini. Walaupun 3 orang, yang satunya mengundurkan diri dari room ini, tapi ya kita tetap hebat gitu ya. Nampaknya saya sebagai host dan moderator juga pada sore hari ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya
pada para senior, para tutor, para instruktur yang sudah hadir di room ini. Mudah-mudahan di suasana work from house ini, work from home ya, itu masih bisa tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.